Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas hadis yang pertama dari bab al-qanaah wal afaf wal iktisad fil ma'isyah wal infaq wa dhammis su'al min ghairi darurah. Hadis pertama diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laysal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya harta, akan tetapi yang disebut kekayaan adalah kekayaan jiwa. Jadi orang yang kaya hati, orang yang kaya jiwa, maka itulah hakikat orang yang kaya. Jadi bukan kasratul arad, bukan dengan banyaknya harta. Karena banyak harta itu tidak mesti menjadikan hati seseorang itu tenang. Tidak otomatis menjadikan hati seseorang itu kaya. Banyak yang hartanya secara zahir itu melimpah ruah, namun ternyata batinnya sangat-sangat miskin. Namun tidak sedikit juga orang yang secara zahir hartanya sedikit, bahkan mungkin orang memandangnya sebagai fuqara dan masakin. Tapi ketika dia memiliki kekayaan di dalam hatinya, kaya jiwa, kaya hati, maka sejatinya itulah hakikat orang kaya. Di sini dijelaskan dua faidah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kekayaan yang membawa manfaat, kekayaan yang terpuji adalah kekayaan jiwa. Karena apabila seseorang tidak tergiur oleh harta milik orang lain,
dan merasa puas dengan apa yang telah dikaruniakan Allah, maka dia akan menjauh dari yang namanya ketamakan. Pemilik jiwa seperti ini akan memilih hal-hal yang bernilai tinggi dan berakhlak mulia, sehingga dengan demikian dia akan memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada kekayaan materi yang seringkali menghasilkan sifat rakus, kikir dan juga tamak. Sifat-sifat buruk yang disebutkan itu sejatinya sebagai akibat, sebagai dampak buruk dari hal tadi, yang tentunya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam hal-hal yang hina dina, akhlak yang tercela dan keinginan yang buruk. Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang kemudian tamak, rakus, terfitnah oleh dunia, selalu mengejar dunia, sampai kemudian dia menghalalkan berbagai macam cara. Nah, biasanya orang yang melakukan hal ini siapa? Yang biasa korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Yang mana, Bu? Yang kaya, yang sejatinya dari gaji bulanannya saja sudah sangat cukup dan berlimpah. Tapi demikianlah ketamakan. Jadi orang itu kalau terfitnah oleh dunia, ya begitu keadaannya. Semakin terfitnah oleh dunia, semakin banyak harta yang dia dapatkan, justru malah semakin rakus. Tidak peduli kepada penderitaan orang. Sing penting dianya puas, memuaskan dirinya sendiri. Padahal kata para ulama, yang namanya harta itu adalah serendah-rendahnya jenis rezeki. Rezeki yang paling rendah itu apa, Ibu? Rezeki yang paling rendah itu apa? Harta. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Adna rizki, al-malu adna rizki. Al-malu huwa adna darajati rizki. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah. Jadi kalau orang rebutan rezeki harta, maka sejatinya dia rebutan sesuatu yang paling rendah dari macam-macam rezeki. Nah, orang-orang yang dibimbing oleh iman, dibimbing oleh Islam, tentu ya level mereka tidak hanya di situ. Ambisi mereka tidak hanya di situ, tapi bagaimana kemudian dia bisa menaikkan levelnya, mendapatkan rezeki yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki di kehidupan akhirat nanti, berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, berupa surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi seleranya bukan selera orang rendahan. Walaupun di dunia dia mungkin dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang sama manusia. Tapi ternyata karena dia punya iman, dia memahami hakikat rezeki yang sebenar-benarnya, maka seleranya bukan selera orang rendahan. Rezeki yang dia inginkan sejatinya adalah rezeki yang kemudian dia bisa panen di kehidupan akhiratnya. Rezeki dunia penting gak, Ibu? Penting. Tapi lebih penting lagi rezeki di akhirat. Kalau rezeki di dunia sudah ada jaminannya tidak? Hah? Rezeki di dunia kita sudah dijamin tidak? Sudah ada jaminannya. Pertanyaannya, rezeki di akhirat?
Hah? Kita ini kalau lahir ke alam dunia sudah membawa apa, Bu? Catatan rezekinya. Tapi kalau kita masuk akhirat, bagaimana nasib di akhirat? Sudah pada tahu? Belum. Yang belum jelas itu rezeki kita di akhirat. Rezeki di dunia mah sudah ditentukan dan sudah diputuskan oleh Allah. Bahkan dari semenjak kita dilahir di dalam rahim ibu kita sendiri. Sudah dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan juga sengsaranya. Dan begitu. Jadi yang harus dirisaukan itu yang mana? Rezeki dunia atau rezeki di akhirat? Rezeki di akhirat. Maka orang beriman yang memahami hakikat rezeki, kalau dia dapat rezeki dunia, dia akan gunakan semaksimal mungkin untuk bisa meraih rezeki di kehidupan akhiratnya. Rezeki dunia itu pertama harta, itu yang paling rendah. Di atas level harta ada namanya kesehatan. Apa, Bu? Kesehatan atau yang disebut dengan afiah. Kesehatan, kesejahteraan. Level di atasnya lagi salahul abna. Anak-anak yang soleh. Ini rezeki dunia. Anak yang soleh itu afdal anwa'i rizki. Seutama-utamanya jenis rezeki. Jadi orang yang beriman itu kalau punya harta, kalau dia punya sehat, kalau dia dianugerahi anak keturunan, dia manfaatkan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk kemudian dia mendapatkan rezeki di akhirat. Itulah ridha Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berbuah bagi kita surganya beserta segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Begitu. Punya suami, rezeki enggak, Ibu? Rezeki. Banyak orang yang barakallahu fikum, ya, mungkin tidak dikasih pasangan. Ibu punya pasangan, alhamdulillah Ustadz. Walaupun sudah tua sama kayak saya, ya, tapi dia setia bersama saya. Begitu kan, Ibu? Masya Allah. Bersyukur. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih rezeki di akhirat. Taati dia di dalam kebaikan, layani dia di dalam kebaikan, gitu kan, Ibu? Berusaha bagaimana kita mendapatkan ridho dari suami, ya, karena suami itu bisa menjadi wasilah mendapatkan surga Allah. Masya Allah. Begitu. Punya anak juga demikian, punya rumah itu rezeki semuanya. Punya sehat, punya kendaraan, manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa meraih rezeki yang ada di akhirat. Begitu. Nah, ini tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman yang memahami hakikat rezeki. Kalau orang tidak punya iman, yang ngoyoknya hanya ngoyok untuk dunia. Dunia dan dunia. Bagaimana saya puas di dunia ini, bagaimana saya mendapatkan segalanya di dunia ini. Ya, seputar harta, materi dunia, seputar pangkat, jabatan, kedudukan, ya, seputar kursi, seputar popularitas dan lain sebagainya. Dari semua perhiasan dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, kekayaan jiwa, ghinan nafsi, itu bisa dihasilkan dari kepuasan dan
tidak rakus untuk selalu mencari tambahan di luar kebutuhan. Bahasa lainnya apa itu? Poin kedua. Qanaah. Apa Bu? Qanaah. Ini hadis ini sejatinya membahas qanaah. Qanaah itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ridha bima qasamahullah. Ridha atas jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa puas dengan jatah yang diberikan Allah. Tidak rakus untuk selalu mencari tambahan di luar kebutuhan. Jadi orang qanaah itu berat apa susah, Bu? Jadi orang qanaah itu berat apa susah? Hah? Oh, salah pertanyaannya. Ya. Jadi orang qanaah itu mudah atau susah? Ayo, jujurlah padaku. Susah atau mudah, Ibu? Berat. Kenapa berat? Karena rata-rata manusia selalu mencari dan terus mencari tambahan di luar kebutuhan. Sok. Rata-rata manusia memang begitu. Dan untuk urusan makan mah cukup, Ibu. Makan cuma 3 kali cukup. Tapi kan orang nggak puas di situ. Ustaz, belum punya rumah. Ya, pokoknya tahun ini target saya punya rumah. Ustaz, kendaraan saya baru 1. Oh, targetnya tahun ini kendaraan harus 2. Begitu kan, Bu? Ustaz, belum punya investasi. Masa tua. Padahal dianya sudah tua, gitu ya. Ada orang jual tanah di dekat IKN, bagus itu kayaknya, strategis, gitu ya. Mau tak incar itu. Pokoknya maksimal 2 tahun lagi saya bisa beli. Begitu kan, Bu? Manusia selalu menargetkan yang seperti itu. Ya. Ustaz, tabungan saya belum cukup. Ya. Tabungan saya ini masih rawan. Kalau besok lusa ada krisis masih rawan. Makanya ya setidak-tidaknya untuk 20 tahun ke depan lah saya bisa punya tabungan. Itu manusia begitu. Yang bicara atau yang mendengarkan rata-rata begitu. Ya tidak, Ibu? Jujur saja. Jadi berat untuk qanaah itu berat. Berat. Artinya apa? Ghinan nafsi itu harus diperjuangkan dalam hidup ini. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan yang namanya tumakninatul qalbi, ketumakninahan hati. Saya pernah cerita mungkin di sini, ini kisah nyata, Bu. Teman saya langsung yang cerita, ya beliau ini pejabat lah ya. Pernah jadi lurah, pernah jadi camat. Ya. Mungkin sekarang orang dekatnya bupati, seumuran dengan saya. Beliau cerita, Ibu, Ustadz, kemarin saya ketemu teman satu SD, satu kelas, cuman jualan sayur, Bu, keliling pakai motor. Ini yang cerita pejabat. Itu satu hari dia dapat untung di luar modal ya. Jadi kalau dia jualan sayur pakai motor itu modalnya taruhlah 500.000. Nah dia dapat hasil itu 650.000. Berarti untungnya berapa? 150. Sebagian barang dagangan masih tersisa. Berarti untungnya juga ada di sisa barang dagangan. Itu berangkat subuh. Dia belanja di pasar untuk dijual lagi keliling di kampung-kampung. Ketemu di siang harinya jam 11, sudah selesai jualan. Sudah selesai jualan. Terus ketemu sama teman kita ini. Berapa sehari dapat? Ya alhamdulillah 150. Sudah cukup. Ya. Istri 1, anak 3. Ya, tinggalnya di satu kota, di satu kabupaten.
Dia sudah merasa cukup. Jam 11 sudah bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah itu namanya apa, Bu? Itu qanaah. 150 cukup. Untuk hari ini saya sudah cukup. Ini untung sudah luar biasa. Saya bisa makan 3 kali sehari ini bersama istri dan anak-anak saya. Oh senang dia. Jam 11 siang sudah bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nanti mungkin sore jalan-jalan ke taman. Begitu. Kemudian teman kita ini mikir, Masya Allah ya. Itu temannya itu waktu di SD saja ya, kalaupun ranking di belakang lah. Begitu. Tapi hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Dia mungkin bandingkan dengan dirinya, sibuknya luar biasa. Itu qanaah. Nah, untuk begitu itu kan tidak mudah, Ibu. Tidak mudah. Padahal itulah hakikatnya yang namanya kekayaan sesungguhnya. Ketenangan yang sesungguhnya. Lebih-lebih lagi kalau dia beriman, bertakwa, soleh, rajin beribadah kepada Allah. Begitu. Itu ghina nafsi. Kaya jiwa itu ya begitu, dengan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Apa yang sudah Allah jatahkan untuk kita, dan tidak rakus untuk selalu mencari tambahan di luar kebutuhan. Tidak rakus berarti bukan berarti tidak boleh kita itu cari tambahan. Boleh, tapi hati-hati. Jangan rakus sehingga lupa kepada tujuan inti dari kehidupan. Lupa dengan batasan-batasan Allah. Kalau sudah modelnya begitu, berarti kita rakus. Sampai lupa bahwa kita punya istri, sampai lupa bahwa kita punya anak-anak, sampai lupa bahwa kita itu hidup untuk ibadah kepada Allah, mengejar akhirat. Nah, kalau begitu modelnya, carinya kita tambahan-tambahan itu sejatinya kerakusan. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kekayaan hati. Karena itulah sejatinya kekayaan yang sesungguh-sungguhnya. Maka kalau ibu punya harta kekayaan, manfaatkan tuh sebaik-baiknya untuk bisa mengayakkan hati. Untuk bisa mengkayakan hati. Kemarin sudah kita pernah bahas, Ibu ya, bahwa harta yang kita miliki itu harus menjadikan kita bahagia dunia, selamat di alam kubur, selamat dan bahagia di alam akhirat. Begitu. Caranya bagaimana? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan suka nyimpan. Kalau nyimpan itu belum tentu dinikmati. Tapi kalau kita keluarkan di jalan Allah, di dunia saja sudah dinikmati. Kalau ikhlas karena Allah, nanti kenikmatan itu lebih-lebih lagi akan kita rasakan di surganya. Jadi dermakan di jalan Allah. Yang disimpan sekadarnya saja untuk kebutuhan kita dan anak istri kita, keluarga kita. Pendidikannya, barakallahu fikum, sandang pangan papannya. Kalau sudah cukup sudah. Kalau kemudian berlebih, sudah dermakan di jalan Allah. Saya kasih contoh nih, Bu. Taruhlah ibu ini berkelimpahan luar biasa. Sampai-sampai anak-anak masih kecil saja sudah dihibah-hibahkan. Ya, anaknya 4 kepada yang sulung. Nanti rumah yang di sana hibah buat kamu, yang di sana buat anak kedua, yang di sana buat anak ketiga, yang di sana buat anak keempat. Saking baiknya ini orang tua. Dan saya pernah ketemu orang tua begitu, Bu. Anak-anaknya masih sekolah, karena kecil, sudah disiapkan rumah bagi mereka. Luar biasa kan? Nah, berarti kan kalau dia dapat tambahan lagi, itu berarti di luar kebutuhan.
Kalau kemudian semuanya sudah dipetakan, semuanya sudah dikasihkan, dihibahkan, masing-masing anaknya sudah punya jatah bagian sebelum dia wafat, kok datang lagi rezeki Allah itu, bertambah lagi harta itu, sudah dermakan saja di jalan Allah. Dermakan di jalan Allah supaya menghasilkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Datang lagi rezeki, misalkan bangun masjid, datang lagi rezeki bangun pesantren, ditambah lagi rezekinya oleh Allah, Masya Allah, bantu fuqara masakin. Terus ketika tambah lagi, langsung didermakan. Untuk hisabnya jadi mudah nanti di akhirat, tidak menjadi beban kita di akhirat, dan kita sudah bisa menikmatinya semenjak di dunia. Coba yang disimpan belum tentu dinikmati. Cuman yang jadi masalah untuk nyimpannya ini ya nggak ada gitu. Kalau model-model kita mah ya, untuk nyimpannya nggak ada. Kadang dapat gaji sekedar lewat saja di rekening. Tanggal 10 begini sudah gigit jari lagi. Ya. Ngelihat saldo itu, Allah sudah tidak ada, begitu kan? Ini yang diberi kelimpahan rezeki, begitu caranya. Yang tidak diberi kelimpahan rezeki, kalau dia qanaah, itu sejatinya rezeki yang sesungguhnya. Bahagia sudah, tidak masalah. Malah seharusnya bersyukur kalau harta kita itu habis, tapi habisnya di jalan Allah. Harta kita habis, kenapa? Karena berobat untuk orang tua. Harta kita habis, kenapa? Karena digunakan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan orang tua. Oh, harusnya bersyukur. Karena banyak orang yang hartanya habis tapi di jalan setan, untuk judol, untuk macam-macam, maksiat, pesta narkoba. Ada orang hartanya habis karena maksiat. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Beruntunglah orang yang telah berislam, memeluk agama Islam. Sepakat para ulama, nikmat Islam itu nikmat yang paling tinggi. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup, sekedar cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, serta dibuat qanaah, dibuat merasa puas atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Tiga di sini, Ibu. Orang yang dikatakan mendapatkan falah. Falah itu orang yang sukses sekaligus bahagia, itu falah. Tiap hari kita dipanggil oleh muazzin, hayya 'alal falah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di redaksi yang mirip dengan ini, riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan dengan kalimat tuba liman hudiya ilal Islam. Berbahagialah orang yang mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Kemudian wakana aisyuhu kafafan, dia diberi rezeki sekedar cukup. Wa qanna'ahullah wa qana'a, dan dia dianugerahi sifat qana'a, merasa puas dengan jatah pemberian Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan falah, orang yang ingin mendapatkan tuba. Tuba itu keberuntungan yang tanpa batas. Sebagian ulama mengatakan tuba itu ya sebuah pohon yang ada di surga Allah. Dua-duanya sama, bisa diambil maknanya. Siapa yang ingin mendapatkan falah,
Siapa yang ingin mendapatkan tuba, maka berusahalah untuk mendapatkan 3 kemuliaan ini. Pertama, dia berusaha untuk memeluk agama Islam ini dengan sebenar-benarnya. Taib. Yang kedua, bagaimana dia itu mendapatkan rezeki yang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana dia berusaha untuk menjadi orang yang qanaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidayah Islam itu adalah nikmat yang tertinggi. Apa, Bu? Hidayah Islam itu adalah nikmat yang tertinggi. Kalau kita mendapatkan nikmat ini, berarti kita mendapatkan nikmat yang tertinggi. Dan kita harus merasa cukup dengan Islam ini. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Makanya tiap pagi kita mengikrarkan nikmat yang mulia ini di hadapan Allah. Tiap pagi kita bilang apa, Bu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Suka dibaca enggak ini? Insyaallah kalau ingat dibaca ya. Sering ingatnya atau sering lupanya? Alhamdulillah. Raditu billahi rabba. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina. Aku juga ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Tiap pagi ini kita mengikrarkan di hadapan Allah ridhonya kita terhadap nikmat tertinggi ini, yakni nikmat Islam. Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memahami nikmat Islam ini nikmat yang tertinggi, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak akan sempurna nikmat dunia yang kita dapatkan kalau tidak ada nikmat Islam. Tidak akan sempurna nikmat dunia ini kita nikmati kalau kitanya tidak punya nikmat Islam. Sedikit nikmat dunia tetapi bersama dengan nikmat Islam, maka nikmat dunia itu terasa banyak, terasa sempurna. Kenapa? Karena Islam membimbing kita untuk selalu tasyakur bin nikmah. Kalau nikmat yang terbesar sudah kita dapatkan, mudah bagi kita untuk kemudian mensyukuri nikmat yang lainnya. Nikmat dunia itu kan nikmat kecil, karena nikmat tertinggi itu adalah nikmat Islam yang mendatangkan ridha Allah. Maka kalau nikmat Islam sudah bisa kita syukuri, akan mudah bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak punya nikmat Islam, berat bagi dia untuk bisa menikmati dan juga mensyukuri nikmat dunia. Makanya nggak ada kenyang-kenyangnya orang. Sudah dapat apapun, sudah memiliki apapun, tapi tetap saja rakus dan tamak ya terhadap dunia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, memegang sedikit nikmat dunia tetapi bersama nikmat Islam, maka nikmat itu sejatinya nikmat yang banyak dan sempurna. Sebab apa? Dengan Islam ini pula kita bisa melewati cobaan hidup yang lebih baik. Cobaan hidup ya dengan lebih baik, dengan sikap yang benar.
dan hanya dengan berislam kita bisa mendapatkan rezeki di kehidupan akhirat, dan itulah rezeki yang sesungguhnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memahami Islam itu nikmat tertinggi, maka kesadaran kita bahwa Islam itu nikmat tertinggi ini juga akan menjadi tasliyah. Apa tasliyah, ibu? Hiburan hati, penenang jiwa. Saat apa? Saat kita mungkin terluput dari nikmat-nikmat dunia. Saat kita mungkin merasa bahwa harapan-harapan dunia itu selalu gagal kita raih. Dengan kesadaran da Islam yang nikmat yang tertinggi, maka itu semua akan lewat. Hati kita tetap tenang, hati kita tetap terhibur. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah masih punya Islam. Walaupun cita-cita saya mungkin dari dulu pengen jadi presiden, nggak tercapai, begitu ya. Alhamdulillah, yang penting nikmat Islam masih ada. Dari dulu pengen jadi wapres, ya, barakallahu fikum, tidak tercapai. Atau pengen jadi menteri, atau pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi orang kaya, mungkin tidak tercapai, tetap terhibur. Kenapa? Karena dia selalu sadar nikmat tertinggi itu nikmat Islam. Begitu. Jadi orang kalau sudah menyadari itu, ya, sudah nggak ada yang perlu dirisaukan dalam kehidupan dunia ini. Ya, Islam itu sudah segala-galanya bagi dia. Sok ibu bayangkan, dari sekian miliar manusia yang Allah ciptakan, Allah jadikan kita muslim. Penduduk terbanyak di dunia ini mayoritasnya beragama apa? Hah? Sudah pernah mensensus, ibu? Sok coba lihat, browsing kalau zaman sekarang. Agama terbanyak di dunia ini agama apa? Pemeluk agama terbanyak di dunia ini di tahun berapa itu bukan Islam, Kristen. Berapa penduduk bumi, bu? Miliaran ya. Indonesia saja 280 juta jiwa. Belum negara India tuh, negara-negara besar, negara Cina. Miliaran penduduk bumi itu. Apa semuanya muslim? Tidak. Allah jadikan kita sebagai muslim. Allah mudahkan kita untuk berislam. Ini harusnya disyukuri. Kita lahir juga dari rahim seorang ibu yang muslimah. Kita itu punya bapak, alhamdulillah, seorang bapak yang muslim. Bahkan mungkin kakek nenek kita, mbah buyut kita, nenek moyang kita 7 turunan ke atas, alhamdulillah mungkin dari keturunan muslim. Harusnya disyukuri. Sudah, orang menyadari ini saja, ibu, dia siap menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kenapa? Sing penting Islam masih ada di dalam jiwa dan raga saya. Nyawa boleh hilang, harta boleh habis, tenaga boleh habis. Yang penting Islam jangan sampai lepas dari jiwa dan raga kita. Itu sejatinya sudah falah dan tuba bagi kita. Jadi kalau satu ini saja kita dapat, sudah selesai urusan, ibu. Apalagi kalau kita mendapatkan yang kedua. Yang kedua apa, ibu? Rizki yang cukup. Ya. Kalau ditambah ini lagi, oh luar biasa. Berarti tambah lagi nikmat itu. Ketika kita mendapatkan rezeki yang cukup. Saya tanya ke ibu-ibu di sini. Ibu-ibu dapat nggak yang poin kedua ini? Waruziko kafafan. Wakana aisyuhu kafafan. Ibu mendapatkan ma'isyah itu ma'isyah yang cukup. Ibu-ibu dapat nggak yang dua ini?
Alhamdulillah. Tadi ibu sarapan tidak bu? Atau sahur? Yang puasa berarti sahur. Masih bisa makan sahur? Alhamdulillah. Nanti buka puasa sudah ada? Buat buka puasa? Ada. Alhamdulillah. Hari Jumat besok kira-kira masih bisa makan? Alhamdulillah. Stok beras masih 5 kilo Ustadz ya. Di kulkas juga masih banyak sayur. Belum dagingnya, belum ikangnya. Gitu ya. Oh alhamdulillah. Berarti kita ruziko kafafan. Ma'isyah kita ma'isyah yang kafafan. Cukup. Cukup. Untuk hari ini saja cukup. Apalagi kalau cukupnya untuk besok, untuk seminggu ke depan. Oh luar biasa. Tambah lagi berarti nikmat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambah lagi kalau kita mendapatkan poin ketiga. Apa itu? Qanaah. Qanaah. Oh ini tambah lagi berarti rezekinya. Tambah lagi kenikmatannya, tambah lagi yang namanya falah. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah menganugerahkan kepada kita qanaah, yakni ridho, hati yang merasa puas dengan rezeki yang dibagikan Allah kepada kita dan itu menjadi jatah kita. Ibu, faktor kunci keberuntungan hidup itu bukan pada harta yang berlimpah, tetapi hanya ada pada qanaah. Kita bukan sedang menafikan kemanfaatan dari berlimpahnya harta. Ya. Karena memang ketika orang berlimpah harta juga bisa menjadi pendukung untuk kita ibadah. Namun di sini sejatinya kita sedang ingin menekankan poin yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, bahwa ternyata letak kebahagiaan itu tidak mesti harus serba memiliki. Ya ibu, kadang justru serba memiliki itu membuat kita menderita. Ya. Suami ibu milik siapa? Hah? Milik Allah atau milik ibu? Pemberian Allah atau karena jerih payah ibu? Pemberian dari Allah, kan itu anugerah, nikmat yang Allah berikan. Apakah sepenuhnya milik ibu? Secara catatan begitu, dia suami kita. Tapi kan tidak sepenuhnya milik kita. Bisa jadi dia juga milik wanita yang lain. Sudah qanaah saja. Ya kan ibu? Mungkin nggak begitu? Oh, nggak mungkin Ustadz. Sudah kakek-kakek, masa mau kawin lagi? Ya bisa saja kan begitu. Artinya ya kita itu jangan suka merasa memiliki. Dan semuanya pemberian dari Allah. Kalau Allah misalkan memanggil suami ibu duluan, ridho enggak ibu? Ridhokan saja. Kenapa? Kenapa bu? Sudah enggak ada gunanya Ustaz. Bukan begitu ya. Kenapa? Karena memang itu milik Allah. Jadi pemiliknya sudah memintanya, ya sudah ridhokan. Toh dulu kita juga nggak punya suami. Kita dulu juga ke dunia ini nggak punya harta, nggak punya apa-apa, baju saja nggak punya. Ya, emang ada yang lahir sudah pakai baju gitu? Nggak ada. Nggak punya apa-apa. Jadi letak kebahagiaan itu tidak harus memiliki, tetapi kebahagiaan itu ada pada qanaah, yakni merasa puas atas jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah itu maha tahu tentang dirinya. Dia yakin bahwa ketika Allah membatasi, maka artinya porsi yang lebih dari itu belum tentu baik bagi dirinya.
Begitu Bu, kunci qanaah itu begitu. Nih Allah misalkan ngasih kita rezeki itu ya segini yang saat ini sedang kita rasakan. Ya sudah, puas dan ridho saja. Itu kan jatah pemberian yang Allah berikan, pencipta kita yang maha tahu apa yang baik untuk kita. Bisa jadi kalau kita itu berlebih ternyata tidak baik bagi kita. Makanya jangan suka ngelihat ke atas. Jangan suka melihat rumput tetangga, karena bahaya. Kita nanti tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah. Ini materi kayak gini harus diulang-ulang. Kenapa? Karena kita itu suka doyan melihat rumput tetangga. Ya, sudah punya suami masih ngelihat suami orang. Dibanding-bandingkan lagi di depannya. Itu nama seperti suami teman saya. Sudah gagah, ganteng, good looking, good reckoning, ya. Coba kayak dia, sakit gak itu ibu suaminya? Sakit itu Bu. Asli sakitnya itu di sini, ya. Sakit itu. Ya. Dibanding-bandingkan dengan suami temannya. Makanya jangan suka bandingkan. Ya. Tidak ada syukur-syukurnya nanti. Ibu yang dirahmati Allah. Karena bisa jadi ya, kita kalau lihat nikmat orang tuh memang luar biasa ya, enaknya jadi menteri misalkan. Ya. Fasilitas ada, gaji besar, tunjangannya lebih besar lagi. Kesehatan dijamin, pensiun dijamin. Enak gitu ya. Kita ngebayangin kita di situ. Belum tentu ibu. Belum tentu kalau kita ada di situ itu bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Makanya sudah syukuri yang ada. Ya. Syukuri apa yang ada. Ya. Hidup ini adalah anugerah. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang ada di kita saja bisa jadi belum disyukuri. Bisa jadi belum disyukuri. Sok siapa ini di pagi ini yang sudah mengucapkan kalimat tahmid 360 kali? Siapa? Nggak ada kan? Siapa di pagi hari ini jam segini nih, jam berapa? Hampir jam 11. Sudah mengucapkan kalimat tahmid 360 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan itu adalah jumlah persendian yang ada di tubuh kita. Ada yang sudah? Tadi subuh 33 kali saja Ustaz. Tadi makan sekali, alhamdulillahnya juga sekali selesai makan. Berarti baru 34. Belum ada yang ratusan. Padahal ini untuk mensyukuri persendian di tubuh kita saja. Bagaimana mensyukuri nikmat pakaian, mensyukuri nikmat dari seujung rambut sampai seujung kaki. Bagaimana untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Jadi sebetulnya nggak perlu kita itu nengok nikmat orang. Nggak perlu ibu. Tidak berhajat melihat rumput tetangga. Kita juga punya rumput. Ya. Urus rumput kita, nikmati rumput kita. Jangan suka lihat rumput tetangga. Jadi nggak ada kesempatan. Wong nikmat yang di kita saja banyak. Cuman begitu, orang itu tidak memahami hakikat nikmat, tidak memahami hakikat rezeki. Ya begitu jadinya. Insya Allah kalau kita punya qanaah saja, apalagi tiga-tiganya kumpul di sini. Nikmat Islamnya, nikmat kafafnya, nikmat qanaahnya, ya itulah sejatinya kata kunci dari kebahagiaan. Jadi ada kata kunci bahagia, kebahagiaan, ada pendukung hidup bahagia. Kata kunci kebahagiaan itulah qanaah. Faktor pendukung orang itu bahagia yaitulah nikmat-nikmat duniawi. Jadi kalau kuncinya sudah dipegang, sudah bahagia.
Nah, kebanyakan orang itu mencari dan berambisi untuk mendapatkan faktor pendukung bahagia. Rumah nyaman, makanan enak, kasur empuk, kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Itu semua hanya faktor pendukung kebahagiaan, bukan kunci bahagia. Kunci bahagia itu ada di dalam diri kita. Qanaah itu, Bu, qanaah, ginan nafsi, kayaknya hati, itu kunci bahagia. Ridho, puas dengan pemberian Allah, tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya. Maka cintai apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Cintai apa yang dimiliki. Mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain itu sejatinya kiat paling efektif untuk sulit bahagia. Mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain itu sejatinya kiat paling efektif untuk kita itu menderita. So, pengen menderita, pengen bahagia. Kalau pengen menderita ya silahkan, terus saja lihat rumput tetangga, ya. Silahkan, ya. Menderita. Jadi kalau kita ingin bahagia, sudah urus rumput sendiri, urus, nikmati, ya, rawat dengan baik. Kalau kita ingin bahagia, itu kata kunci bahagia itu ya qanaah. Dan itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang cukup, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita qanaah di dalam jiwa dan raga kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah, hadis yang agak panjang.